Oke bro ya, lihat ya. Udah di 8.500.000. Aduh. Udah 8.500.000 tadi ya. Tinggal 100.000 lagi kita take profit, bisa untuk take profit. Siap. Halo guys, halo bro, halo kalian semuanya. Selamat malam, siang, sore, pagi ya. Jadi kita bakal lanjutin lagi, gua bakal lanjutin lagi trading challenge kita di Forex dari modal 5 juta ke 20 juta dan saldo kita sekarang udah nyampe di 8.287.000 di 9 kali trading. Dan ini yang ke-10 ya. 9 kali trading saldo kita udah nyampe di 8.200.000 dengan ya cukup baik lah ya perjalanan tradingnya, walaupun kadang-kadang ada juga yang hampir kena cut loss dan stop loss, tapi masih cukup lancar. Dan ini gua trading hari Jumat malam Sabtu, udah masuk ke Sabtu sih karena ini jam 12 malam ya. Tapi market masih buka. Ini jadi minggu terakhir untuk trading challenge ini karena kan Sabtu besok, Sabtu Minggu kan tutup nih. Nanti mulai lagi kita di trading yang ke-11 itu hari Senin. Jadi kita maksimalkan untuk di minggu terakhir ini biar lancar sampai ke 10 kali tradingnya ya. Take profit di 5%, stop loss di 5% seperti biasa. Kita hitung dulu bro ya. Kita hitung dulu untuk nyari profitnya sekarang itu berapa targetnya dan stop lossnya berapa. Kita anggap 8.200.000 ya, ditambah 5%. Oke, 400.000 mulai naik ya karena saldo kita mulai bertambah. Yang tadinya 300.000, 200.000, 300, sekarang 400.000. 8.600.000 kita udah take profit, kurang lebihnya, kurang ke 8.600.000 atau lebih ke 8.600.000 kita stop aja, tergantung nanti karena gua manual di stop loss ya. Take profit dan stop lossnya gua manual. Untuk stop lossnya berarti tinggal dikurangi 400 dari saldo kita sekarang, artinya 7.800.000 untuk stop lossnya ya, kurang lebihnya segitu. Oke, jadi seperti itu, 8.600.000 kita take profit dan 7.800.000 kita cut loss atau stop lossnya. Oke bro, let's go bro ya. Jangan lupa ngopi dulu ya karena slow aja, slow gitu loh, pelan-pelan walaupun sedikit-sedikit kan, tiap hari kita trading sedikit-sedikit nyari profit. 9 hari kan nggak kerasa udah nyampe 3 jutaan lebih ya kita profitnya dengan ya seperti ini aja gitu tradingnya ya. Yang penting tetap dijaga kedisiplinannya aja bro ya, jangan ngelihat orang apa tradingnya profitnya satu hari tuh gede banget, jangan dong ya. Kita harus rutin atau disiplin dengan yang kita targetkan di awalnya gitu. Jangan di tengah jalan udah bener nih nyari profit misalkan 3% atau 2% ya, udah profit selama 5 atau 6 kali, pas lihat orang anjir profitnya gede banget itu ya, gua kalah nih gua 5 hari trading segini, dia 1 hari trading bisa segitu. Akhirnya pas ketujuhnya ngikutin orang itu nggak baik juga sih. Kadang-kadang ya kenapa gua ngomong gini, gua juga kadang seperti itu ya dulu. Udah bener nih nyari profitnya ntar ini sampai 30, udah bener nih nyari profit misalkan sehari itu 2 atau 3%. Ini karena buat challenge aja, biasanya gua maksimal 3% udah gede banget bro. Ini 5% kegedean sih. Nyari profit harusnya ya 3%, tergantung modal juga. 3% modalnya gede mah ya gede juga bro ya. Dan itu kan untuk menghindari resiko yang loss besar juga. Kalau misalkan kita take profit kecil ya lossnya pun kecil gitu bro ya, biasanya gitu. Kenapa gua tadi ngomong gitu ya, tadi tuh apa ya, ngomong ngikutin orang, karena itu gua alami gitu ketika gua udah disiplin nih ya dengan nyari profit 3% sehari ini, udah rutin nih profit sampai ke 5 hari 3% selama 5 hari kan gede nih, lumayan. Ketika kita lihat media sosial atau grup-grup ya, karena gue juga masuk di beberapa grup-grup forex ya, dan itu seru banget. Ketika kita lihat anjir ini kok orang ini dia share profit gede banget sehari ya, yang gua trading selama 5 hari dia 1 kali trading aja udah kalah banget gitu, jauh. Terus ngelihat di ya yang lain di Twitter, di Instagram, di YouTube, dimanapun, ketika kita ngeliat kita kan manusiawi gitu, ngerasa bahwa anjir salah kayaknya gua trading dengan nyari profit kecil-kecil gini, kok dia 1 hari trading gitu bisa 2 kali atau 4 kali lipat dari profit gua yang gua bangun di 5 hari. Akhirnya kita terpacu emosi dan
ngikutin seperti itu. Dan selama 5 kali atau 5 hari trading kita cuma-cuma bro ya, loss dengan kesalahan karena ngikutin orang. Itu jangan ya, harus disiplin bener bro. Kalau kalian lihat udah nyaman dengan profit 2% atau 3% atau berapa persen udah jalan nih, kalau ngelihat orang dengan gaya trading yang beda ya, karena kan beda-beda trading nih, dengan ngelihat orang trading beda akhirnya kita mau ikut-ikutan gitu karena hasilnya lebih besar. Dan itu berbanding terbalik dengan gaya trading kita gitu ya, dengan cara trading kita yang dijalani selama ini ya, akhirnya kan boncos gitu bro. Jadi jangan ikut-ikutan ya, untuk referensi, untuk pelajaran udah nggak apa-apa, tapi jangan diikutin juga. Udah nyaman dengan kalian trading seperti itu ya udah dijalani aja, itu konsisten aja, sedikit gitu loh ya. Lama-lama juga ya gue 5% walaupun gede banget ya 5%. Nari profit 5% itu udah terlalu besar sebenarnya. Normalnya di 3% lah, maksimal di 3% juga udah mantep. Ya udah dijalani aja, nggak kerasa juga kan kita bro, lama juga gitu loh ya tradingnya. Jadi kerasa gitulah perjalanannya ketika kita bener-bener melakukan trading sesuai keinginan atau kenyamanan kita gitu, dengan gaya kita sendiri. Itu lebih baik sih tentunya kalau misalkan itu membuat profit. Tapi kalau gaya kalian menurut kalian nyaman tapi membuat kalian rugi banyak ya jangan dong, harus di upgrade gitu, dirubah ya, lebih baik lagi gitulah. Contohnya kita ngobrol aja ya. Oke, jadi di sini masih belum kelihatan bro ya. Nanti kalau misalkan ini gua analisa dulu, kalau nanti entry nanti kita bakal coba untuk analisa untuk kita bedah kenapa gua entry-nya di mana gitu loh ya. Ini masih belum kelihatan ya. Bisa sih ke atas, cuman masih terlalu dini lah untuk kita untuk gua menentukan ini bakal ke atas atau enggaknya. Jadi kita lihat dulu. Oke, bro. Kita maksimalkan di yang 10 ini biar konsisten selama 10 kali trading kita nggak nemu stop loss bro ya. Let's go bro, ini kita lihat dulu ya. Ini kayaknya bisa bro ya untuk kita sekarang open atas ya, bener nggak? Bisa kayaknya bro, bukan di area SNR ya, dari indikator kelihatan seperti itu kan. Bisa sih kayaknya bro, coba ya. Bisa bro, bisa sih ini atas sih. Oke, 2 kali ya, gua 2 kali karena dia pas turun banget si candlenya. Kita ngambil pas di moving average 7-nya dari indikator ya, udah kelihatan kan di sini penyilangannya dan satu candle bullish tinggi banget, artinya naiknya kencang. Ditambah kalau dilihat di time frame yang agak besar 15 menit lah, dia silang juga bro, naik ya. Dan ini dia nyentuh support yang ini nih, nyentuh support yang agak panjang mana sih. Nah ya, dilihat dari time frame yang 5 menit juga sama naik. Nah kan, jadi makanya tadi gua langsung bisa lah. Oke, dia merah, oke nggak apa-apa ya, bisa lah untuk buy gitu loh, bukan di area resisten juga kan untuk di time frame 1 menitnya. Jadi ya boleh lah 70% lah dia bakal ke atas lah, atau 69% lah ya, karena nggak itu juga sih, maksud gua nggak terlalu yakin juga sih. Biasanya kalau Sabtu mau penutupan market agak susah diprediksi bro ya, menjelang penutupan market tuh ya agak susah gitu loh ya. Serius ini turun bro. Bentar, tunggu ya, baru 2 kali, maksimal di 4 kali entry ya, maksimal di 4 kali open posisinya. $8.600.8672 8.600.000, 7.800.000 kita cut loss dan stop lossnya gitu bro. Oke bro, ini gua pakai manual ya. Ini sebenarnya jangan ditiru gaya seperti ini karena
kita udah sediain fitur otomatis take profit dan stop loss. Jadi untuk menghindari adanya news atau candle yang tiba-tiba gitu loh ya. Itu kan kacau banget kalau kita nggak pakai stop loss otomatis atau take profit otomatis. Kalau dia turun satu candle bisa jadi ya, kalau ada news set ya kita nggak bisa kontrol untuk stop di mana karena dia langsung turun ke bawah bro ya, kecuali kita open posisinya bawah. Kalau dia satu candle turun ke bawah itu hoki, makanya ada disediain yang namanya tutup otomatis gitu. Jadi pas dia walaupun terjun ke bawah, kita udah menentukan stop lossnya di mana ya, ketika dia nyentuh itu langsung otomatis ketutup. Jadi pas turun nggak bakalan loss sebanyak itu gitu loh. Saran gua pakai ini tutup otomatis ini ya, tinggal diisi aja. Kalau gua sih lebih suka kayak gini bro ya, lebih suka dengan manual aja, karena kadang-kadang kita kan mau lebih gitu loh ya, profitnya sedikit atau lossnya kadang-kadang belum rela gitu bro. Jadi nggak bisa, jadi kita yang eksekusi sendiri gitu ya, manual. Oke, ini masih terus di area ini bro, kita tunggu aja. Oke bro ya, lihat ya, udah di 8.500.000. Duh, udah 8.500.000 tadi ya, tinggal 100.000 lagi kita take profit. Bisa untuk take profit, siap dah. Men, 8.627 lebih ya, sedikit ya, udah gitu loh. Jadi sebagai patokan aja, tadi gua hitung target dari awal itu sebagai patokan. Kita berhenti trading itu di pas kapan, ketika saldo kita profit sekian atau ketika saldo kita loss sekian. Jadi gitu guys ya. Waduh, ngeri ya, 10 kali trading loh. Baru kali ini gua 10 kali trading, 10 hari trading di akun ini ya, nggak nemu stop loss sama sekali bro ya. Walaupun ada beberapa hari ke belakang ya kita hampir kena stop loss dan bertahan sampai take profit, tapi intinya ya masih lancar ya bro ya. Ngeri ya, 10 kali trading, rekor terbaru 10 kali trading, 10 hari trading tanpa loss. Dan nanti yang 11 itu hari Senin berarti. Oke, paham ya tadi kenapa gua entry buy. Jadi seperti itu. Coba kalau kita lihat di time frame 15 menit ini sih penyilangan bro. Nah, udah auto banget ini ya. Pas tadi kita ini dia lagi mau menyilang banget si indikatornya. Ditambah ada satu candle bullish engulfing di sini. Jadi si candle bullish ini ya lebih tinggi dari yang bearish ini sejajar. Jadi support ya, dan bertabrakan dengan support yang sebelumnya di sini ya. Di mana? Nah, jadi dia langsung naik ke atas. Ditambah ini sih indikator karena ngikutin market aja ya, jadi jangan jadi patokan utama dari indikator gitu. Jadi cuman alat pembantu aja. Pas kita lihat di time frame 5 menit juga dia naik. Oke, di time frame 1 menit juga dia lagi naik pas kita tadi entry. Jadi gitu kurang lebihnya ya untuk cara yang gua lakukan ketika trading scalping di forex gitu loh bro ya. Oke, di minggu ini kita lancar jaya, aman sentosa. Nanti di hari Senin kita lanjut lagi untuk challenge lanjut ke 20 juta bro ya. Semoga kita lancar lah. Butuh berapa lama untuk ke 20 juta dari 5 juta, diikutin aja. Nanti gua bakal update setiap harinya trading yang gue lakukan. Jadi thank you, terima kasih buat kalian semuanya. Selamat bertrading buat yang trading. Semoga kalian juga diberikan kelancaran terhadap target yang kalian inginkan. Oke, terima kasih bro.